Guru Gembul bertanya, apa faedahnya ulama? Ulama banyak yang masuk ke dalam neraka jahanam. Nah, melalui video yang cukup singkat dan pendek ini, kami Al-Fakir Ta'alim akan menjawabnya. Memang benar wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, apa yang ditanyakan oleh Guru Gembul ini adalah suatu jawaban. Jadi pertanyaan tetapi mengandung jawaban. Apa sih sebenarnya faedahnya ulama? Toh banyak ulama yang justru masuk ke dalam neraka jahanam. Apa iya? Iya. Sekali lagi iya, ada dalilnya, ada banyak sekali dalilnya di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi banyak ulama yang justru masuk ke dalam neraka jahanam. Lalu pertanyaannya, apa faedahnya ulama kalau begitu? Nah, nanti kita akan jawab satu persatu. Tetapi dalam hal ini kami Al-Fakir Ta'alim sekali lagi membenarkan pertanyaannya Guru Gembul, dan pertanyaannya Guru Gembul itu sekaligus sebagai jawabannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, telah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata oleh beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama al-ilma liyubahiya bihi al-ulama'a aw yumariya bihi as-sufaha'a ay yusarrifa bihi wujuhan nasi ilaihi adkhalahu Allahu jahannama. Akhrajahu Abu Dawud wa Ahmad bin Hanbal fi musnadhi wa Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda begini, man bermula siapa saja. Siapa saja ini, baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, siapapun nih, ta'allama yang belajar oleh dia, man al-ilma pada ilmu pengetahuan, liyubahiya bihi agar berbangga-bangga, berhebat-hebatan oleh dia, man bihi dengan ilmunya itu, al-ulama pada para ulama, pada para cendekiawan, profesor, doktor, orang-orang alim. Dia mencari ilmu tetapi agar menjadi hebat, bangga, bisa berteman dengan para ulama, para kiai, para profesor, doktor, kemudian bisa berdiskusi, menjadi orang hebat. Wah, duduk di kelas yang nomor 1. Ini mencari ilmu yang salah niat begini nih. Mencari ilmu yang salah niat, mencari ilmu agar dia menjadi orang hebat, menjadi orang yang ya begitulah, tidak seperti orang biasa-biasa. Au yumariya bisufaha, atau dia bisa mendebat, bercerita-cerita, dongeng, bihi dengannya ilmunya itu, asufaha pada orang-orang yang bodoh. Jadi dia mencari ilmu bukan karena Allah, tidak lillahi ta'ala, tetapi dia mencari ilmu karena supaya dia menjadi orang pintar, kemudian bisa memiliki teman-teman yang pintar, para ulama, alim ulama, profesor, doktor, sehingga dia bisa satu majelis dengan orang-orang pintar, atau dia bisa cerita-cerita di hadapan orang bodoh, atau dia bisa berdebat sana sini, ayusarrifa bihi wujhun nasi ilaihi, atau dia mampu untuk memalingkan itu yang menarik perhatian, bihi dengan ilmunya itu, wujuhan nasi pada wajah-wajah manusia, pandangan mata manusia ilaihi kepadanya, adkhalahullahu jannama, adkhala maka memasukkan hu pada dia, man Allahu oleh Allah, jahannama pada neraka jahanam. Allah pasti memasukkannya ke dalam neraka jahanam. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Ini ternyata banyak orang yang mencari ilmu tidak karena Allah. Orang yang hijrah ini merantau juga tidak karena Allah. Segala sesuatu kan tergantung niat. Innamal a'malu binniyati. Amal-amal itu tergantung niat. Walaupun toh kelihatannya dia rajin mencari ilmu sampai menjadi orang yang pintar, tapi tujuannya mendapatkan gelar profesor, doktor, mendapatkan gelar sarjana, tidak karena Allah. Tidak karena Allah. Sehingga setelah mendapatkan ilmu pengetahuan itu bingung, apa sih faedahnya ulama? Karena nggak jelas faedahnya itu apa. Bahkan zaman sekarang ini kan tanpa sekolah bisa mendapatkan gelar. Gelar itu kalau orang Jawa ya seperti tikar digelar gitu. Digelar kan wisuda.
Nah kalau ngajinya lillahi ta'ala, wis ya sudah, wis itu sudah dalam bahasa Jawa. Maksudnya bagaimana? Enggak usah pakai toga macam-macam, ribet gitu kan, ribet. Nah oleh sebab itulah apa yang ditanyakan oleh saudara kami Guru Gembul itu memang keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Nah lubuk hati yang paling dalam itu adalah al-aqlu, akal. Akal itu asli, ilahiyah. Ingat ya, akal itu letaknya di dalam hati. Nah hati ini dibungkus oleh fuad, fuad dibungkus oleh as-sodru, dada. Sedangkan kalau fikiran itu di otak, al-fikru fit dimaghi. Fikiran itu di otak. Jadi al-fikru fit dimaghi wa dimaghu fir ra'si. Pikiran itu ada di otak, otak itu ada di kepala. Nah, sedangkan pertanyaan yang keluar dari lesannya Guru Gembul itu, ya kami lihat di dalam videonya, benar-benar keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Lubuk hati yang paling dalam adalah keluar dari akal yang bersifat ilahiyah, asli dari Tuhan. Inilah bedanya antara akal dan fikiran. Orang-orang barat, orang-orang Yahudi Nasrani itu pikirannya cerdas-cerdas, pinter-pinter, fikirannya, intelektualnya cerdas, intelektualnya. Tetapi mereka kenapa tidak mau mentauhidkan Allah? Bahkan tidak bisa untuk mengatakan bahwa Allah itu Maha Esa, tidak punya anak dan tidak pernah dianakkan oleh siapapun. Karena mereka itu hanya menggunakan pikiran saja. Sehingga hati mereka ditutup oleh Allah. Kalau hati mereka sudah ditutup oleh Allah, akal mereka mati, akalnya mati. Karena Allah Jalla Jalaluhu telah berfirman, khatamallahu ala qulubihim. Khotama, mengkhotam, khotam itu kayak cincin begitu, stempel. Jadi kalau Allah sudah menstempel atau mengunci mati hati, hati itu kalau sudah dikunci mati, maka akalnya mati. Mati nggak bisa mentauhidkan Allah Jalla Jalaluhu. Banyak orang-orang Yahudi Nasrani pintar-pintar secara intelektualitasnya, tetapi spiritualitasnya tidak hidup. Ya karena mereka hanya mengandalkan akal pikiran saja. Nah, kalau ulama-ulama hanya mengandalkan intelektualitas akal pikiran saja, tidak menggunakan spiritualitas yang ada di dalam lubuk hatinya yang paling dalam, maka ada banyak sekali pertanyaan yang muncul sebagaimana yang ditanyakan oleh Guru Gembul, apa faedahnya ulama? Oleh sebab itulah mari kita tata niat segala sesuatu, kita hanya menghambakan diri kepada Allah agar hidup kita manfaat untuk diri kita sendiri. Dan kalau sudah manfaat untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk tetangga kita, teman-teman kita, ya kalau memang bisa bermanfaat lagi kepada banyak orang, berarti keberkahan semakin tambah, semakin tambah. Demikianlah jawaban dari kami, semoga manfaat dan barokah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.